Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amira Filzah Khairunisa dari 10 IPS 2. Kita langsung aja ya ke materinya, yaitu permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli jumlah produk berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli atau konsumen. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai ukur adalah harga, sedangkan faktor lain dianggap konstan atau tetap. Lalu, pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang lain, kebutuhan, pendapatan, jumlah penduduk, selera konsumen, tradisi dan gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Materi selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat, harga, dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur harga, sedangkan faktor lain dianggap konstan. Pergeseran kurva penawaran. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang ditawarkan bertambah, maka penawarannya akan meningkat. Dan jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang ditawarkan berkurang, maka penawarannya akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, harapan produksi. Materi selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Selanjutnya, proses keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu, stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaannya. Lalu, adanya kesamaan jumlah antar stok produsen dan permintaan konsumen. Fungsi keseimbangan pasar. Fungsi yang pertama itu ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaannya meningkat. Begitu pula sebaliknya, demi mewujudkan sebuah keseimbangan terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen, sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Materi selanjutnya yaitu elastisitas. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Rumus elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu rumus elastisitas permintaan dan rumus elastisitas penawaran. Rumus elastisitas permintaan atau ED, terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. ED atau elastisitas permintaan harus selalu bernilai plus. Jika ED bernilai minus, maka minus tersebut diabaikan. Yang kedua, rumus elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau ES, terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan jika ada perubahan harga. Materi selanjutnya yaitu pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli dengan penjual, sehingga
berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat-syarat pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, terjadinya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar. Yang keempat, adanya media untuk berinteraksi, yaitu uang dan tempat. Fungsi-fungsi pasar. Fungsi pasar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fungsi distribusi, yaitu proses penyaluran barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, yaitu proses permintaan dan penawaran melalui tawar-menawar sehingga akhirnya terbentuk kesepakatan. Yang ketiga, fungsi promosi, yaitu proses untuk produsen memperkenalkan barang. Peran pasar. Peran pasar dalam perekonomian meliputi unsur yang pertama, konsumen, produsen, pembangunan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam pasar. Macam-macam pasar itu ada 2, yaitu pasar output atau pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Yang kedua, pasar input atau pasar yang menjual faktor produksi. Faktor produksi ini yaitu modal tenaga kerja, SDA, dan kewirausahaan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.